Terjebak satu malam yang indah. Bab 045. Riko gegas menjulurkan tangannya, dan menyapa takdim punggung tangan pria yang tak lagi terlihat muda itu. Dengan senyum terulas merekah di wajahnya. Terbalas senyuman. Tak kalah Riko dari sang kakek. Juga tanggapan Riko dari keluarga Ernia. Mas, kenalkan. Mereka semua keluargaku. Keluarga dari almarhum papaku, jelasnya dengan kedua mata yang berbinar namun dipenuhi genangan. Tangannya erat merangkul pinggang sang kakek. Yang beliau juga merangkul bahu Ernia dengan sangat erat. Seolah ingin menegaskan bahwa mereka kerabat dekat, kental, dan tak terpisahkan. Riko tercengang, tapi lantas mengangguk hormat seraya melempar senyuman Riko ke semua yang ada di dalam rumah itu. Dan sedang menatapnya penuh tanya. Dan Ernia menarik diri dari pelukan sang kakek, lalu mendekati nenek Clara dan merangkulnya erat. Yang ini, nenek dari mendiang mama aku. Nenek Clara lekas menyapa hangat pipi Ernia. Yang membuat Ernia gegas menyeka sudut matanya yang berair dan lolos begitu saja. Nenek Clara gegas mengusap wajah cantik cucunya dengan senyuman yang merekah. Salam kenal, Nek, kakek, dan semuanya. Kebetulan sekali kalian semua berkumpul. Senang sekali akhirnya tahu, Mama Kinan memiliki keluarga besar. Saya pribadi ikut bahagia dan terharu. Riko terlihat menyeka sudut matanya. Entah mengapa, melihat sorot bahagia mantan istrinya. Ada desir aneh di dalam hatinya. Rasa sakit, nyeri, kecewa, juga sesal yang terikot sangat jauh di lubuk hatinya. Andai dia bisa berpikir lebih dulu sebelum mengambil keputusan malam itu, dia bisa ikut berbahagia bersama dengan kekasih hatinya itu. Sayangnya, kini dia hanya bisa memandang dari jauh. Dan semakin sulit untuk dia jangkau. Sebab kokohnya pendirian wanita yang bertahta dalam hatinya itu sangat sulit untuk digoyahkan. Saya ingin meminta maaf, sebab... Duduk, Mas. Ernia mengambil Kinan dari gendongan Riko. Dia memotong kalimat yang akan Riko ucapkan. Riko menghela nafas penuh sesal. Ya, begitulah Ernia. Selalu mencari celah untuk mengalihkan pembicaraan yang akan menjurus ke arah kata rujuk. Sekali dia mengambil keputusan, dia akan memegangnya dengan teguh. Ernia enggan sekali menatap sang mantan mertua. Bahkan dia tidak mengenalkan ke seluruh keluarganya. Tidak, bukan dendam, atau tak ingin mengenalkannya. Tapi, 3 tahun itu waktu yang cukup bagi Ernia membaca sikap dan tabiat yang bersarang di dalam hati mantan mertuanya itu. Ernia hanya ingin menjaga kewarasan hatinya. Dia khawatir, jika dia mengatakan atau mengenalkan sebagai nenek Kinan. Dia ragu jika wanita itu akan menerimanya, bukan. Sebab itu, dia cukup menjelaskan bahwa Riko adalah ayah Kinan. Sementara nanti, dia juga hanya terdiam melihat kerumunan orang yang berada di dalam rumah mantan menantunya itu. Hanya sekedar mendengar Riko dan sang kakek mengobrol tentang keluarga Ernia. Dan tak berkeinginan untuk berkata, saya neneknya Kinan. Meski Riko ingin sekali sang ibu membuka suara untuk berkata, izinkan Mama menggendong cucu Mama. Sayangnya, itu hanya ada dalam angan dan khayalan Riko saja. Oh, jadi sekarang usaha almarhum ayah Ernia, maksud saya Kuma. Siapa yang pegang, Kek? Sayang sekali kalau terbengkalai, bukan? Tanya Riko, setelah obrolan ini dan itu. Hingga sampai membicarakan tentang bisnis dan usaha sang mendiang ayah Ernia. Sementara masih saya pegang, dibantu menantu saya. Suami dari adik bungsu papanya Kuma, jawab kakek Bara, seraya menunjuk seorang laki-laki yang duduk di sofa ruang tengah bersama keluarga Ernia yang lainnya.
Kami bersyukur, akhirnya ketemu Kuma. Dan Kuma punya anak laki-laki yang artinya semua harta warisan mendiang Mahendra akan turun ke Kuma. Juga semua bisnis milik Mahepapa Kuma, akan kami serahkan ke Kuma. Jika Kuma bersedia, imbu kakek Bara. Seraya menatap Kuma penuh harap. Gelek. Mama Nenti meneguk salivanya berat. Mendengar itu semua, hatinya meronta. Sesal dalam hatinya kian melebar. Sungguh, dia telah membuang berlian dan menyia-nyiakannya selama ini. Tatapannya kini lurus ke arah Ernia yang sedang menatap. Riko diam-diam. Seringai tipis tampak dari wajah Ernia. Lantas tatapannya beralih ke sang mantan mertua. Dan Nenti sontak mengangguk lembut saat tatapannya bertabrakan dengan sang mantan menantu. Tapi Ernia, dia menaikkan kedua alisnya tinggi-tinggi. Ada yang menggelitik di dalam perutnya. Melihat ekspresi wajah mantan mertuanya itu. Saat kakek Bara menceritakan semua aset kekayaan yang akan Ernia terima dari keluarganya. Belum. Dengan harta peninggalan sang ayah, yang selama ini hanya Gladys yang menikmati. Wah, pasti akan sangat bagus jika Ernia yang mengelola, Kek. Mantan istri saya itu multitalenta. Saya pribadi sangat menyesal telah menceraikannya. Andai tidak ada yang serba kebetulan, bukan? Mungkin. Ini lagi-lagi aku katakan, Mas. Dan seperti kata Mas Riko selama ini. Doa ibu itu yang terbaik, siapalah Mas Riko tanpa doa Mama Nenti. Betul begitu, Ma. Seloro Ernia, yang lagi-lagi memotong kalimat yang hendak Riko ungkapkan. Riko menutup rapat matanya. Kalimat itu selalu menancap dalam jantungnya. Kata-kata yang dulu dia gunakan sebagai senjata untuk meredam rajukan Ernia. Kini bak bumerang, senjata itu kembali kepadanya. Dan tepat sasaran, di jantung hatinya. Sementara Mama Nenti mengerjap, saat Ernia mengucapkan kalimat yang juga selalu dia elu-elukan. Saat Ernia datang ke rumahnya, Mama selalu bilang, selama kita bersama, hidup kita tidak akan tenang. So, bukankah kata-kata itu doa? Maka, doa itulah yang Tuhan kabulkan untuk Mas Riko. Doa dari ibunda tercinta, yang begitu tulus mencintai Mas Riko. Prang, ibarat gelas kaca yang pecah. Tangan Riko mengepal kuat. Rahangnya mengeras seiring giginya yang gemeretak sebab saling bertautan. Nafasnya menderu, menahan pilu yang begitu lara menghujam di dadanya. Sementara Nenti hanya bisa menatap tajam mantan menantunya itu dengan geram. Jangan menyesali sesuatu yang telah terjadi, Mas. Sebab, dari semua hal yang hadir dalam hidup kita, pasti terselip hikmah yang harus bisa kita ambil sebagai pelajaran. Aku pribadi bersyukur. Di balik sedihnya hatiku sebab kakakku satu-satunya meninggal dunia. Padahal kami baru saja dipertemukan. Saat itu pula, Tuhan mengirimkan seluruh keluargaku untuk datang dan memelukku. Ernia menarik nafasnya dalam-dalam, lantas membuangnya perlahan. Lalu kembali menatap si mantan mertua yang tatapannya lekat dan tajam ke arahnya. Sementara Riko masih tertunduk dalam, menahan sesal yang menghujam di dalam dadanya. Aku bukan lagi orang tanpa asal-usul. Bukan lagi wanita yang tak memiliki bibit, bebet, dan bobot yang tidak jelas. Aku punya keluarga, yang sungguh harus aku akui, mereka memiliki kualitas bibit, bebet, dan bobot yang dengan bangga aku katakan. Inilah keluargaku, keluarga besarku. Ernia masih menyuarakan hatinya. Tak memberi sela untuk Riko berbicara sedikitpun. Apalagi Mama Nenti, yang terlihat sekali tersinggung dengan kata-kata Ernia. Dan hanya menahan geram dan kesal. Tapi tak berani menyela ucapan Ernia.
Apalagi Linda sejak datang belum berganti pakaian. Dia masih mengenakan seragamnya lengkap. Jelas sekali, kalau semuanya pasti berpendidikan. Ernia, aku sungguh-sungguh menyesali semua ucapanku malam itu. Please, untuk Kinan, mari kita rujuk. Di depan semua keluargamu, aku sekali lagi melamarmu. Kembalilah padaku, kita mulai lagi lembaran hidup yang baru. Riko tidak tahan dengan semua celoteh Ernia, yang semakin membuat dadanya sakit dan nyeri. Riko, sentak Mama Nanti, yang sontak menarik lengan anak laki-lakinya itu dan mencengkramnya kuat. Juga menarik perhatian seluruh yang ada di dalam rumah itu. Membuat Riko sontak membulatkan matanya ke arah sang ibu. Mama diam. Dengan atau tanpa restu Mama, aku akan perjuangkan Kinan dan Ernia. Sampai kapanpun, tak ada yang boleh memilikinya, titik. Semua mata kini tertuju pada Ernia yang menampilkan semir miring di wajahnya. Menatap tajam pada ibu dan anak yang sedang bertikai mulut dengan sedikit berbisik, tapi jelas terdengar olehnya. Jangan mimpi kamu, Mama tidak akan membiarkan kamu menikahinya lagi. Yang punya gelar itu keluarganya. Dia, punya apa? Cih, usaha saja hanya tukang catering makanan. Anak panti asuhan itu sekolahnya setinggi apa? Naca kamu, Riko. Jelas-jelas Ana yang dokter malah kamu campakan. Lagi-lagi, Mama Nanti tak pernah mau mengulik lebih dalam siapa Ernia. Riko kian geram, dia melotot menatap sang ibu. Pendidikan. Mama mau tahu pendidikan tentang Ernia, iya. Bahkan Ernia lulus dengan nilai cum laude, di atas nilai rata-rataku. S2 free dari kampus, sebab nilainya yang fantastis. Belum lulus, ratusan perusahaan sudah meminta datanya untuk bisa bergabung dengan mereka. Mama tidak pernah memberiku kesempatan untuk mengatakan itu semua ke Mama. Yang Mama tahu diam. Pekik Ernia seraya berdiri dari duduknya menatap nyalang ibu dan anak yang sedang memperdebatkan dirinya. Get out of here. Now. Kata-kata Ernia melengking, ini kali pertama suaranya begitu tinggi. Matanya membeliak menatap mantan suaminya, yang membuka semua data dirinya. Dia tidak suka dengan hal itu. Tidak suka sama sekali. Biar Mama tahu. Tahu siapa kamu? Sanggah Riko dengan wajah. Keluar. Usirnya sekali lagi. No, sekali saja kesempatan, Kumohon, rengek Riko dengan wajah memelas. Aku sudah tegaskan padamu berulang kali, Mas. Kamu boleh datang jika ingin bertemu Kinan. Tapi bertemu dia, tunjuk Ernia lurus ke mantan mertuanya. Pikirkan berulang kali. Hatinya sudah tertutupi kebencian. Jadi, silahkan pergi. Dan sekali lagi aku tegaskan. Aku sudah menutup hatiku, terkhusus untukmu. Mas Riko dan Aditya yang terhormat. Tatapan Riko dan Ernia beradu. Riko dengan tatapan pilu, sedang tatapan Ernia layaknya sniper yang tepat menghujam di jantung Riko. Dan menghancurkannya seketika. Menjadi puing-puing yang tak lagi berbentuk. Seperti itulah perasaan Ernia kala itu. Saat Riko mentalaknya tanpa penjelasan. Mama Nanti terdiam, mencerna kalimat demi kalimat yang tadi Riko katakan. Cum laude, S2. Jadi, Ernia itu. Kepala Nanti menjadi carut-marut. Ana yang jelas punya gelar dokter, tapi sedang kritis sebab kecelakaan yang mengakibatkan sopir yang membawa kendaraan mereka meninggal di tempat. Dan menurut keyakinannya, sedang mengandung cucunya. Tapi Ernia, yang sekarang dia bisa melihat memang antara Riko dan anak Ernia. Sangatlah mirip. Riko, kita pulang. Mama Nanti menarik tangan Riko dengan suara pelan. Hatinya bimbang dan dilema.
Riko yang hatinya hancur menurut saja ajakan sang mama. Tak terduga, Nanti tiba-tiba menghentikan langkahnya di ambang pintu. Lantas berbalik badan menatap Sayu. "Ernia." "Maaf," lirih Mama Nanti seraya menganggukkan kepalanya, lantas kembali berjalan keluar dari rumah kecil milik Ernia. Bruk. Tubuh Ernia merosot jatuh terduduk di sofa. Kedua tangannya menutupi wajahnya yang terasa sangat panas. Perasaannya campur aduk. Nafasnya naik turun, dan terasa sangat sesak di dalam dadanya. Sebuah sentuhan di tangan membuatnya mendongak perlahan. "Kakek," lirih Ernia, seraya menghambur ke dalam pelukan pria itu. Sebab kedua tangannya merentang lebar. Tak ayal, Ernia terisak dalam dekapan hangat sang kakek. Sesak yang selama ini dia pendam sendiri. Kini ada dada yang siap menerima semua lukanya. Usapan lembut di kepala, seolah menyalurkan energi positif untuk Ernia. Apalagi saat sebuah belayan lembut dia rasakan hangat di bahunya. Ernia kian tergugu, saat lembut sentuhan-sentuhan penuh cinta itu mengaliri laju darahnya semakin hangat dan merambat ke seluruh tubuhnya. "Menangislah, sayang." Terkadang, menangis itu meringankan beban hati yang terpendam, bisik sang kakek. Rumah itu menjadi hening, hanya terdengar suara isak Ernia. Hingga perasaannya sedikit lega. Ernia melerai pelukannya, dan menatap sang kakek. Pria parubaya itu, dengan lembut mengusap wajah basah Ernia. Lantas tersenyum, setelah dia menyapa kening Ernia. "Tuhan benar-benar membentukmu menjadi wanita yang bijak. Kakek bangga padamu. Kuma, ikut kami pulang, ya. Terkadang, kita harus bisa menempatkan diri, agar kita bisa dihargai oleh orang lain. Betul begitu, bukan?" Ernia mengangguk, lantas tersenyum tipis, seraya menyeka bulir bening yang enggan surut dari kedua bola matanya. Ernia benar-benar bersyukur, memiliki keluarga yang peduli padanya. Hingga malam tiba, kakek Bara banyak mengobrol dengan Ernia. Dan Ernia, seolah menemukan sosok ayahnya. Dia banyak bercerita, semua yang dia alami. "Jadi, Kuma siap ikut kami pulang?" tanya Kek Bara sekali lagi. Ernia terdiam, menggigit bibir bawahnya seraya menatap lekat sang kakek. Usahanya sedang berkembang saat ini. Jika dia tinggalkan, sangat sayang sekali. Dan artinya dia harus kembali membangun usaha dari nol. Meski jika dia mengelola usaha sang ayah, tinggal meneruskan saja. Tapi dia juga baru, artinya tetap memulainya dari dasar. Dilema menguasainya kini, untuk menjawab keinginan keluarga besar sang ayah kepadanya. Sementara itu, di kediaman Awan, pria itu ingin sekali bertanya pada adik sepupunya mengenai nama Ernia yang dia sebut. Tapi, bibirnya terkatup rapat, setiap ingin mengucapkannya. "Mas, bantu bujuk papa dong. Aku serius jatuh hati sama perempuan itu, Mas," ucap Rangga, pada Awan malam itu. Seusai mereka makan malam di rumah Awan, Awan menghela nafasnya panjang, seraya melirik adik sepupunya yang terlihat galau. Dan dilema. "Memangnya seperti apa sih itu perempuan, sampai kamu jatuh cinta begitu?" tanya Awan, yang akhirnya bisa menjawab rasa penasaran di dalam hatinya. "Cantik deh, Mas. Duh, susah mendefinisikannya. Bagiku, Ernia itu terlalu sempurna, meskipun dia seorang janda," sahut Rangga. Yang entah mengapa justru membuat Awan menjadi dak-dikduk di dadanya. "Wow, Mas baru tahu kamu memuji wanita sampai segitunya. Pasti wanita ini sangat istimewa. Iya, kan?" Awan mencoba menyelami perasaan si adik sepupunya. Rangga tersipu malu, dengan wajah yang merona. Senyumannya yang manis mengembang,
menampakkan kedua lubang di pipinya terlihat nyata dan membuatnya semakin tampak mempesona. Awan membetulkan posisi duduknya, agar lebih santai, sebab dengan jujur dia mengakui, hatinya cenat-cenut saat Rangga menyebut nama Ernia. Meski dia belum bisa mendefinisikan rasa yang tertancap di dalam hatinya untuk adik iparnya, tapi dia pernah merasakan kenyamanan tersendiri saat bersama wanita itu. Dan Ernia yang disebut Rangga, Awan juga belum yakin kalau itu orang yang sama. Dia itu bukan hanya cantik di wajah, Mas, tapi hatinya juga sangat cantik, puji Rangga. Dengan wajah yang terlihat sedang membayangkan sosok wanita itu.